Saudara, segala sesuatu, perhatikan ya, segala sesuatu dalam hidup kita, segala sesuatu, apa saja, mau bicara sekolah, mau bicara kerjaan, mau bicara pelayanan, mau bicara bisnis, mau bicara apa saja, ingat, selalu dimulai di rumah. Coba renungkan itu. Bicara apa saja tentang kehidupan ini pasti bicara dari rumah. Sebab sebelum kita beraktivitas apa-apa, start kita mulai melangkah dari rumah. Setelah kita selesai semua urusan tanggung jawab kita, pada akhir daripada suatu hari atau setiap hari kita harus pulang ke rumah untuk kita istirahat. Setelah kita istirahat, besok paginya ini yang normal, start kita kembali dari rumah. Nah, rumah itulah surga di dunia ini. Atau kalau rumah kita bukan surga, cuma ada satu di antara dua, pasti neraka. Enggak ada yang tengah-tengah. Gereja, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun dalam kitab Kejadian Keluaran itu hanya berupa tenda tempat mereka tinggal, tapi Papa di surga selalu bicara itu rumah, keluarga, rumah, keluarga, keluarga, rumah. Kalau saudara bongkar Alkitab, topik terbesar dari seluruh Alkitab itu bukan penebusan dosa, tapi topik terbesar, saya pernah bongkar Alkitab, 83% kurang lebih, memang tidak akurat cara saya menghitung, itu bicara tentang keluarga. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku. Dengar ya, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang bicara pulang. Itu hanya Tuhan kita, dan buku itu hanya Alkitab kita. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah bicara pulang sehebat Alkitab. Dan tidak ada agama lain di dunia ini yang bicara soal pulang kecuali Alkitab. Dan puncak daripada kata pulang di surah Alkitab adalah Lukas 15. Anak hilang itu pulang, anak bungsu itu pulang. Saya yakin, jangan tertuduh atau saya sombong, saya yakin banyak orang Kristen belum menyadari betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya arti kata pulang. Saya akan balik ini untuk memecah pikiran saudara. Pernahkah saudara menyadari? Anak-anak, engkau dengar, saya tanya kepada semua saudara untuk memecah pikiran saudara. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup seseorang yang selama hidupnya dia nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang? Pernah merenungkan itu nggak? Saya ulangi. Coba tanya dalam diri saudara. Seandainya saudara ketemu seorang yang selama dia hidup nggak pernah berkata, aku mau pulang, kira-kira orang itu seperti apa hidup? Ayo jawab. Seperti apa? Gelandangan, betul. Bukan gelandangannya yang penting. Saya mau tanya, jiwa orang itu, hati orang itu, kalau dia nggak pernah bisa berkata aku mau pulang, stres, gelisah, jawaban yang tepat, dia pasti bukan orang. Dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama dan dalam kitab Matius Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu berkata, burung saja punya sarang untuk dia bisa pulang. Betul tidak? Setan merusak rumah tangga lebih daripada apapun yang mereka bisa rusak. Catat hal ini.
yang sangat dibenci oleh neraka. Sangat nih. Ada banyak yang mereka benci. Tapi yang nomor satu, sasaran setan nomor satu adalah keluarga. Mereka akan berusaha sedapat mungkin menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena kalau keluarga hancur, maaf saya tanya dulu, kalau ada istilah keluarga hancur, yang hancur itu siapanya dari keluarga itu? Siapa? Bukan suami istri. Anak-anak gak akan hancur kalau gak bapak ibunya dihancurkan dulu. Katakan iya. Jangan salahkan anak-anak. Kehancuran rumah tangga itu pasti kehancuran suami istri. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata benda untuk rumah. Sampai hari ini saya belum mendapat terjemahan yang tepat untuk bahasa Indonesia. Ada a house dan ada a home. Betul? Itu bahasa Inggris. Dalam bahasa Mandarin pun ada bedanya. Jadi saudara, yang Tuhan cari bukan a house, fisik itu bukan, tapi a home, suasana rumah itu. Betul tidak? Nah, a home, suasana rumah itu tidak bisa dibangun oleh seorang kontraktor yang hebat sekalipun. A home tidak bisa dibangun, digambar oleh seorang arsitek yang hebat sekalipun. Iya atau tidak? Kalau gitu pertanyaan penting. Semua orang bisa buat rumah. Nggak punya duit pun kontrak bisa. Nggak bisa kontrak pun nyewa bulanan juga bisa. Tapi siapa yang bisa buat a home? Dalam keluarga ada orang yang punya hak dan punya otoritas untuk buat home, suasana rumah. Siapa itu? Papa mama. Hubungan suami istri yang harmonis akan membuat a house jadi a home. A home tidak ditentukan oleh berapa mahal perabotan dan material rumah. Setuju tidak saya katakan ini? Karena a home itu adalah suasana hati dari dua orang itu. Jadi hari ini kita tahu a home itu dijadikan oleh dua orang yang namanya papa mama. Mengapa anak-anak nggak betah di rumah? Karena papa mama ciptakan neraka di rumah itu. Saya tidak tahu di Muara ini. Kalau ada ya bertobat, tidak ada ya puji Tuhan. Tapi saya tahu di Jakarta, saya tahu di Surabaya, di Bandung, di Medan, kota-kota besar. Banyak orang kaya bisa beli rumah yang miliaran rupiah. Dan diisi dengan perabot-perabot yang mahal untuk prestis nama keluarga. Tapi dengar, yang nikmati pembantunya, bukan yang punya rumah. Iya atau tidak? Berapa banyak suami orang kaya kalau mau pulang telepon dulu, entah tanya pembantunya atau tanya anaknya atau tanya siapa. Ibu sudah tidur belum? Saya dulu nggak ngerti. Ini kok heran. Ada suami mau pulang kok tanya istri sudah tidur atau belum. Setelah saya selidiki, kenapa ini ada suami-suami kalau mau pulang tanya dulu. Ternyata sebelum harimau galak itu tidur, si singa gak berani pulang. Ngerti istilah itu? Inilah pencipta neraka, bukan surga. Berapa banyak orang lebih betah tinggal di hotel daripada di rumah? Karena gak ada a home di rumahnya. Suasana itu tidak ada. Saya tanya kepada semua yang sudah pernah punya bayi. Dengarkan. Dulu saya nggak mengerti. Saya percaya aja kata-kata orang tua. Bayi yang malam-malam gelisah, rewel, tahu kata rewel ya? Mengganggu, nggak tidur, resah, nangis. Nah orang tua dulu bilang, oh itu kembung. Betul tidak? Pasti perutnya tidak enak. Setelah saya mempelajari kata pulang, bayi adalah manusia yang sangat sensitif, sangat peka dengan perubahan suasana. Jawab iya atau tidak?
Begitu ada suasana berubah, kita bawa bayi kita kemana, kita nggak merasa, tapi anak ini peka. Begitu ada hadirat yang aneh, saya pakai kata hadirat yang aneh, bayi itu pasti akan gelisah. Jawab iya atau tidak, saudara? Nah, dari situ saya belajar. Ternyata ketika bayi-bayi kita itu gelisah, yang kembung papa mamanya, bukan dia. Kembung karena dosa. Dengar, tiap kali kita suami istri bermasalah, walaupun tanpa suara, teriak, bentak, tapi jengkel duaan, bayi itu langsung gelisah. Dia rasa suasana hati mama papa gak enak. Coba ingat-ingat. Jadi yang di minyak telon ini bukan bayinya, papa mamanya itu digerocok minyak telon betul supaya bertobat. Ngerti kata ini, saudara? Bayi itu sensitif sekali terhadap perubahan apa saja. Nah, begitu pula saya menggunakan hukum yang sangat jelas, yaitu Yesus katakan, belajarlah dari siapa? Tulis bilang, anak-anak. Betul? Belajar dari anak-anak. Saya pakai hukum itu sampai hari ini. Untuk apa saja yang saya buat, belajar dari anak-anak. Saya mau beritahu kepada saudara, lebih dari 70% sampai 80% pewahyuan firman yang saya terima, sehingga saya bisa mengajarkan ini kepada saudara. Kalau saya kumpul anak-anak, saya ini senang dengan anak-anak. Dan luar biasa, anak-anak pun senang dengan saya. Anak-anak itu nalurinya tepat sekali. Dia tahu orang ini suka anak-anak atau tidak. Anak-anak itu tahu. Betul tidak? Hebat. Jadi tiap kali saya kumpul mereka, saya itu belajar. Pasti saya ketemu hal baru. Saya 13 tahun jadi guru sekolah minggu. Saya kaya dengan rahasia firman yang gak pernah dapat di sekolah teologi manapun dan di buku teologi apapun. Saya beri beberapa contoh. Begini, satu kali saya ngajar tentang Nuh, saudara, lalu saya katakan gak ada kapal dulu. Wah, dengan cerita, dengan gaya yang saya suka pada anak-anak. Maka itu kalau saya menyampaikan firman pada anak-anak, anak-anak bisa dengar. Sebab Roh Kudus selalu menolong saya untuk saya bisa jadi seperti anak-anak. Karena dia menolong saya untuk saya bisa jadi seperti anak-anak. Maka anak-anak bisa menganggap bahwa ini temannya yang bisa ngerti hati dan pikirannya. Maka itu, tiap kali ada orang tua bermasalah dengan anak, resep ini yang saya beri. Dengar orang tua, tiap kali kita bermasalah dengan anak, cuma ada satu resep. Turunkan derajat, jangan jadi orang tua, jadilah seperti anak itu. Begitu ada gap antara orang tua dengan anak, maka si tua harus turun derajat. Katakan amin. Kalau anak melunjak, kita makin tinggi, maka gap makin jauh. Kalau anak melunjak, kita turun, maka kita sejajar dengan anak. Siapa yang perhatikan saya selama 3 hari saya di sini dari Jumat sampai hari ini? Kalau saya ketemu anak, cara saya begini. Saya akan tunduk. Ini pelajaran Alkitab. Kalau kita ketemu anak, biarlah mata mereka sejajar dengan mata kita. Jangan anak dibuat begini. Kalau anak mendongak melihat ke atas, anak itu nggak pernah respect kepada kita. Belajarlah turun kalau ketemu anak. Nanti anak akan terima kita. Ini rahasia yang luar biasa. Saya nggak dapat di buku apapun juga. Saya belajar dari Alkitab. Anak itu akan senang kalau matanya sejajar yang melihat dia. Kalau anak itu mendongak, dia nggak akan respect. Dia nggak akan dengar kalau kita bicara. Sampaikan ini kepada semua orang tua yang sedang punya masalah dengan anak. Dalam Ulangan 6 ayat 7, nanti sempat kita baca, ada satu kata penting. Bicarakan dengan anak-anakmu waktu engkau duduk di rumah. Saya menemukan hukum ini, saudara. Anak yang memberontak, khususnya masih kecil. Anak yang melawan.
Jangan dihantam dengan lawan balik. Karena seringkali orang tua tersinggung kalau ada anak seperti itu. Karena konsep kita, ini anak kurang ajar, tidak hormat orang tua. Dengar, salah. Anak yang protes, itu cara protesnya bentak, melotot, berteriak. Rendahkan hati orang tua. Satu saja lakukan. Kalau anak kita memberontak, melotot, melawan, mereka itu hanya ingin didengarkan. Mereka itu ada sesuatu yang mau diungkapkan, tapi kita yang sombong. Mereka capek. Tanggal 16 Juni, kisah nyata. Kami diundang satu gereja di Bali untuk retreat anak-anak remaja. Saudara, saya bersyukur kepada Bapa di surga. Sampai hari ini Tuhan masih bisa pakai saya untuk KKR sekolah minggu, untuk bicara kepada anak-anak remaja. Saya syukuri urapan itu. Jadi saya nggak cuma bisa bicara di antara orang-orang dewasa, para pemimpin. Anak-anak pun masih mampu mendengarkan saya. Itu anugerah. Dan saya bilang, Papa jangan ambil urapan itu. Karena saya mau belajar dari guru-guru kecil yang luar biasa. Selesai retreat, kami pulang dengan gembalanya. Gembalanya punya 3 anak. Yang 2 sudah remaja. Dapat bonus 1, yang gembala nggak pernah mikir akan dapat lagi. Sudah belasan tahun, yang pertama dan kedua muncul. Nah, hari itu dalam mobil, anak ini baru 4 tahun 7 bulan. Jadi belum genap 5 tahun. Pulang lewat satu jalan. Dari Tabanan kami ke kota Denpasar. Kami asik cerita. Ada istri saya juga di situ. Tiba-tiba anak 4 tahun 7 bulan berteriak, "Mami, saya bukan barang." Dengarkan. Wah, saya dapat contoh yang luar biasa. Saudara, akhirnya saya stop semua pembicaraan. Semua orang dewasa diam. Dengarkan dosen ini mau ngomong apa. Saya bilang begitu. Orang tua, karena Yesus berkata, anak-anak itu kita harus belajar dari anak-anak. Maka kita adalah mahasiswanya, mereka profesor kita. Kalau kita menghormati anak-anak sebagai dosen, pasti kita cepat lulus. Kalau kita kurang ajar dengan dosen, kita nggak lulus-lulus. Lihat aja. Ini konsep yang luar biasa. Akhirnya anak itu saya beri kesempatan ngomong. "Mami, toko tadi." Dia nunjuk satu toko. Nah, maminya pikir dia minta sesuatu. Tidak. Akhirnya si gembala yang nyetir mobil, saya bilang, "Stop. Balik." Saya bilang, "Balik. Toko mana yang dimaksud anak ini?" Akhirnya balik. Sudah gak jauh. Karena cukup lama diskusi saya dengan mereka. Begitu sudah sampai toko itu, saya tanya, "Toko yang mana?" Belum. Yang sana. Udah. Terus ditanya, "Ada apa?" "Mami kan pernah beli sandal untuk saya di situ." Dia nggak minta apa-apa, cuma ngingetkan. Saudara, hargailah setiap anak. Lewat Ulangan 6 ayat 7. Katakan amin. Jangan rendahkan anak-anak. Walaupun masih kecil, anak-anak punya inisiatif, punya pendapat yang harus kita hargai. Dari mana saya bisa belajar ini? Tahun 83, waktu saya lama di Jerman, saya tinggal di satu keluarga pendeta. Satu hari saya lagi baru pulang dari pelayanan. Saya lihat begitu masuk pintu, si pendeta lagi diskusi dengan anaknya, laki-laki antara umur 6-7 tahun, saya lupa. Akhirnya saya berhenti dulu di pintu untuk menghormati mereka lagi diskusi. Juga saya ingin tahu apa yang didiskusikan. Nah, sejak tahun 83 itu konsep saya berubah. Saya makin kuat. Maka itu anak-anak itu jangan direndahkan. Hargai dan hormati mereka. Sebab ada Tuhan dalam hidup mereka. Yang seringkali kita rendahkan mereka. Akhirnya saya tahu. Hari itu si pendeta baru beli lukisan. Nggak besar lukisannya. Dan ketika dia lagi mau paku dinding untuk pasang lukisannya,
Anak ini keluar ke ruang tamu. Dia tanya, papa buat apa? Mau pasang lukisan. Kenapa lukisan di atas? Kenapa nggak di bawah saja? Nah, kan aneh. Coba orang Indonesia, kecil-kecil banyak ngomong, diam kamu. Nah, gitu. Tapi si pendeta ini meresponi. Jadi kamu mau pasang di mana lukisan itu? Di situ aja. Namanya kecil, asal tunjuk. Dia tunjuk di sebuah pojokan di ruang tamu. Nah, ketika saya datang, mereka baru sampai ke pojok yang ditunjuk anak itu. Akhirnya begini kata si bapak, jadi kamu mau lukisannya di sini? Iya, Pak. Oke, ayo letakkan. Terus mereka dua mundur ke tempat saya berdiri karena pintu masuk. Nah, lihat ini. Kalau kamu pasang lukisan di bawah, kalau ada tamu seperti Onkel dan Om Daniel ini, mana bisa dia lihat? Saudara, dengarkan baik-baik. Salah satu hobi saya adalah memperhatikan mimik wajah anak kecil. Coba saya tanya gini kepada saudara, siapa pernah perhatikan, adik-adik yang harus belajar ini, di antara semua mimik wajah, ada dua mimik wajah anak kecil yang saya paling suka, sampai istri saya itu tahu kalau ada anak begitu dia cepat panggil saya, cepat. Saya bisa nikmati wajah itu. Satu, wajah waktu dia lagi bohong. Ayo, siapa ingat, bisa gambarkan gak kalau anak kecil lagi bohong wajahnya itu kayak apa? Ayo, seperti gak pernah punya anak saja. Bagaimana kalau wajah anak kecil lagi bohong? Ketahuan gak kalau dia bohong? Dari mana kita bisa tahu? Wajahnya itu yang beritahu, bohong kamu. Gemes gak lihat wajah begitu? Nah, artinya apa? Wajah orang dewasa, wajah munafik. Wajah anak kecil gak pernah munafik. Katakan amin. Betul? Pernah lihat anak kecil yang bohong? Aduh, gemes sekali saya lihat begitu. Gak jadi marah, habis lucu. Yang kedua, saya suka memperhatikan anak kecil yang sedang tidur. Saya selalu mengajarkan, kalau ada orang stres, jangan diobati obat penenang, malah kecanduan dia. Carikan anak kecil lagi tidur, suruh duduk ngeliati wajah anak kecil tidur. Saudara menemukan apa? Kalau kita lihat wajah anak kecil tidur, cepat jawab. Senyum, tenang, betul enggak? Teduh sekali. Nah, apa bedanya wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa tidur? Saya mau tanya kepada saudara. Ada bedanya. Saya temukan satu perbedaannya. Ada yang bisa jawab? Saya beri hadiah permen 2 kilo, tapi beli sendiri nanti. Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, kamu yang tertawa. Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Ya kamu. Hei, adik nomor 3 ini. Ya. Siapa namamu? Kamu. Iya, siapa namamu? Hah? Sam siapa? Masuk ibu, Horas. Saya mau tanya pada kamu. Ayo, apa bedanya wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa tidur? Ada apanya? Ini penting. Saya bisa menemukan, saya tertawa waktu Roh Kudus tunjukkan itu. Ada yang bisa jawab? Kedamaian. Hampir betul. Nggak ada? Nggak ada apa? Kenangan. Ada ketenangan, betul. Gini, Bu. Ya, Pak Huta Barat. Kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya, betul. Nah, hampir betul. Begini, di wajah anak kecil tidur nggak ada gambar duit. Di wajah kita ada gambar duit. Nah, ayo ngaku. Betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Saya tanya ini. Nah, kenapa Pak? Belum bisa bayangkan. Pulang cari anak kecil tidur, Pak. Nah, itu aja sudah supaya bisa membayangkan. Serius saya berkata, di wajah anak kecil gak ada gambar duit, saudara. Maka itu tenang. Di wajah kita banyak gambar duitnya. Maka tidur, kalau kita tidur gak pernah senyum, merengut terus karena mikir duit terus. Jadi betul kalau Yesus berkata belajar dari anak kecil. Nah, kembali kepada Nuh. Jadi kalau saya ngajar,
Saya senang sekali dosen-dosen saya. Jadi yang jadi dosen itu mereka, bukan saya seharusnya. Itu memberi soal. Nah, saya berikan dua contoh soal aja karena waktu ya. Ketika saya ngajar tentang Nuh dengan gaya dan semuanya itu. Jadi anak-anak, Tuhan itu menggambar kapal itu untuk Nuh. Bayangkan bagaimana dia gambar. Nuh nggak pernah lihat kapal. Jangan lagi kapal zaman itu perahu dan getek saja belum dipakai orang. Tahu getek? Rakit. Zaman itu belum ada transportasi air. Wajah anak-anak itu betapa ingin tahu. Nah, setelah sampai kata gambar, nyeletuklah dua orang. Om, kalau Tuhan gambar pakai kertas apa? Nah, matang saya. Ini apa ini? Aduh, saya punya masalah. Kalau saya ditanya oleh dosen-dosen saya, berarti buat saya itu ulangan berat. Walaupun saya panggil anak-anak, tapi saya hormati sebagai dosen. Minggu depan Om jawab, minggu ini belajar dulu. Tapi saya nggak tahu jawabannya kertas apa. Saya nggak pernah mikir kalau anak itu mikir kertasnya. Saya cuma ngomong Tuhan gambar, kan nggak salah bukan? Saya tanya teman-teman saya guru, tolong saya punya soal ujian berat ini saya nggak tahu. Tuhan gambar pakai apa waktu zaman Nuh itu? Mereka malah ngeledek. Maka itu kalau ngomong hati-hati sama anak-anak, ya malah disalahkan. Sudah Jumat malam, kurang 2 hari Tuhan, saya nggak ketemu jawabannya. Saya dari dulu punya iman. Apa saja masalah, jawabannya pasti ada di Alkitab. Akhirnya saya minta Roh Kudus bimbing saya. Tuhan sungguh, kalau saya nggak bisa jawab, saya gagal, saya nggak lulus. Bukan saya mau sombong, tapi saya tahu ini persoalan penting. Tolong saya. Pelan-pelan Roh Kudus tunjuk. Akhirnya berhenti di Yohanes pasal 8. Gak usah dibuka, kita semua tahu kisah itu. Ketika pagi itu imam-imam membawa perempuan yang berbuat dosa. Saya pernah dengar khotbahnya Dr. Stephen Tong tahun 76 yang lalu soal Yohanes 8. Heran, kalau memang imam-imam itu tahu bahwa dia ketangkap basah berbuat zina, mana lakinya? Kenapa perempuannya? Jangan-jangan imamnya itu lakinya. Itu kata Dr. Tong. Lo betul nggak? Mana lakinya? Kan ketangkap katanya. Kok aneh betul. Apa yang Yesus buat sambil menunggu lemparan batu orang-orang itu? Yesus apa ayo? Melukis di tanah. Wah, ketika dapat ayat itu, saya berkata, Tuhan, aku lulus. Tahu kertas apa yang kau pakai? Akhirnya saya ketemu dosen-dosen itu. Saya bilang, anak-anak, Om dapat jawabannya. Ayo kita buka Yohanes 8. Ketika mereka membaca dan Yesus melukis di tanah, mereka manggut-manggut. Oh, kertasnya itu tanah. Ya sudah. Berapa waktu lagi? Saya cerita soal kemahakuasaan Tuhan. Tiba-tiba dosen tanya, Om, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Nah, bagaimana saya nerangkan? Ayo. Saya berdoa lagi. Anak-anak, minggu depan Om jawab. Selama seminggu saya belajar lagi. Roh Kudus tolong saya. Bagaimana saya menjelaskan bahwa Engkau itu Maha Kuasa? Pakai cara apa pada anak-anak ini? Tiba-tiba kerak di otak saya. Beli global bola dunia. Akhirnya saya beli pada hari Rabu malam. Saya pikir untuk apa bola dunia ini? Akhirnya minggu saya masuk ke kelas mereka. Bola dunia saya letakkan di tengah-tengah. Dan anak-anak suruh keliling. Saya beri pertanyaan. Kalian tahu nggak bumi kita seperti ini? Iya. Percaya? Iya. Berputar tidak? Iya. Merasa tidak? Tidak. Teruskan. Airnya atau daratannya lebih banyak? Ayo lihat. Ayo menurut saudara airnya atau daratannya lebih banyak? Bumi ini. Air. Saya bilang pada mereka, bisa kamu letakkan air seperti ini dalam bulatan? Tanpa penyangga, tanpa penutup, terus kamu putar, air gak muncrat. Saya lihat wajah anak-anak itu melongo betul. Saya putar bola dunia. Nah, klimaksnya di sini. Sekarang kamu tunjuk Indonesia di mana? Ayo sekarang saya tunjuk dalam bulatan dunia Indonesia itu di mana? Masa lupa? Di mana nak? Ya letaknya di mana? Atas, tengah, bawah, kiri, kanan? Di tengah. Wow, saya tanya anak-anak, betul? Kamu tunjuk mana Indonesia? Tunjuk semuanya. Terus saya ngajak ngomong begini. Jadi sebetulnya
posisi kita yang di Indonesia berdirinya kayak apa? Loh, ayo saya tanya saudara ini. Ayo. Yang bagaimana posisi sebenarnya kita berdiri? Bukan di bawah, miring begini. Loh, betul tidak? Mereka tertawa. Sudah miring diputar, nggak pusing, nggak lepas. Ayo kita lihat Australia. Mana Australia? Di bawah. Lebih celaka lagi, kepalanya di bawah itu orang Australia. Mereka baru mikir, betul, Tuhan kita Maha Kuasa. Ayo, sekolah teologi mana yang ngajari begitu? Nggak ada. Katakan amin. Hanya anak-anak yang punya pikiran seperti itu. Maka itu cintai anak-anak. Dengar orang-orang tua yang suka bermasalah dengan anak-anak. Kamu ya Sam, kalau besok kamu menikah dan punya anak, ingat ini. Jangan suka ribut dengan anakmu, awas. Dengar. Karena ayat belajarlah dari anak-anak. Saya menemukan sebuah kebenaran yang membuat gap tertutup, terselesaikan. Sehingga anak dan orang tua dan anak nggak perlu bermasalah lagi. Begini dengar. Betapa salahnya orang tua ketika kita, begitu ya anak-anak, saya ajari kamu mulai hari ini. Dan saya minta anak-anak yang datang bersama orang tua hari ini, kalau satu hari mereka menggunakan ayat yang saya pakai, saya minta orang tua jangan tersinggung. Kurang ajar kamu, kecil-kecil ngajari orang tua. Awas berkata begitu. Simpan anak-anak firman ini. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Artinya begini. Kalau kita orang tua berkata gini pada anak kita, mengapa kamu gak mau mengerti Papa? Sudah berapa kali Papa bicara kepada kamu? Jawablah anak-anak begini. Saya tanya kepada saudara, betapa sangat salahnya pernyataan, mengapa kamu tidak mau mengerti kami orang tua? Begini, antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Ayo jangan lama-lama mikir, ini gampang sekali kok. Siapa pernah jadi siapa? Susah bener. Yang lain jawab. Siapa pernah jadi siapa antara orang tua dengan anak-anak? Iya jelas orang tua yang pernah jadi anak. Kan gak mungkin yang belum pernah jadi kita disuruh ngerti kita. Harusnya si tua bangka ini yang harus ngerti si kecil. Sebab kita pernah jadi mereka. Katakan amin cepat. Nah yang bodoh siapa? Anak-anak ngomongi papa mama. Ya bagaimana saya ngerti papa mama? Saya belum pernah seumur papa mama. Ini rahasia yang luar biasa. Begitu nggak akan ada gap antara anak dengan orang tua. Kalau kita pakai ayat itu, belajarlah dari anak. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, anak-anak lagi sekali. Kalau papa mama ngomong gini, sudah berapa kali papa ngajarin kamu ini? Bacakan Alkitab untuk papamu yang ngomong itu. Baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 7, cepat PowerPoint. Kalimat pertama itu penting, ya, supaya kita belajar baik-baik Alkitab itu. Maka itu mari kita gunakan Alkitab sebaik-baiknya dalam hidup ini. Udah? Haruslah engkau mengapakannya? Mengajarkannya. Berapa kali? Kepada siapa? Jadi ini perintah untuk pura-pura nggak tahu lagi. Jadi ini perintah untuk siapa? Orang tua. Jadi kalau baru 4 kali ngajar, anak-anak jawab, Pak, Alkitab bilang ajari kami berulang-ulang. 4 kali belum cukup, 5 kali belum cukup. Berulang-ulang itu berapa kali? Ayo. Nggak terhitung. Betul? Orang tua jangan kita sombong. Dan membicarakannya. Nah ini ayat yang hebat. Ajak anak-anak diskusi. Anak-anak itu sudah punya pendapat. Ajarkan berulang-ulang dan membicarakannya di 4 tempat. 1, apabila engkau duduk di rumah. Menurut firman ini, sekolah terbaik di dunia bukan di sekolah favorit. Sekolah terbaik di dunia adalah di rumah. Dan ini kelasnya, duduk di rumah. Siapa gurunya? Orang tua. Saudara, saya
sudah ngajar ayat ini di banyak forum yang bukan Kristen. Walaupun saya nggak boleh pegang Alkitab kalau ngajar mereka, tapi saya tunjukkan hukum ini. Mereka kaget. Bapak baca buku apa? Ya saya bilang tulisan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mereka percaya, karena di kitab suci mereka juga ada. Maka itu saya sering beli Alkitab untuk mereka, saudara. Kalau saya bicara soal keluarga, pernikahan, ekonomi, kesehatan, saya nggak punya pustaka. Karena setiap pemakalah, yang pemberi ceramah harus punya pustaka, betul tidak? Selama saya sudah ratusan, nggak tahu berapa banyak kali memberi ceramah, saya tidak pernah pakai buku apa saja, karena Alkitab ini nggak pernah habis untuk dibahas. Maka itu tiap kali saya memberi ceramah, memberi makalah, mereka tanya, Bapak pustakanya apa? Kalau mereka mendesak, saya akan ngomong, itu kitab suci kami. Sampai saya pernah nginjak Alkitab. Demi mereka saya yakinkan, ini bukan kitab suci, ini buatan percetakan. Terimalah sebagai buku pengetahuan. Nah yang repot begini, kalau mereka telepon saya tak SMS, Pak itu di halaman berapa? Masalahnya Alkitab kita halamannya nggak sama semua. Itu yang saya bingung. Suruh saja mereka coba buka bagian depan, ada daftar buku. Di halaman berapa itu? Carikan. Berapa banyak mereka minta saya beri highlight, beri stabilo yang saya bahas itu. Firman diterima semua orang kalau gereja punya hikmat cara menyampaikannya. Alkitab ini buku yang hebat. Musa adalah orang pertama di dunia dan satu-satunya yang bicara tentang hidup sehat seperti apa. Itu 3.500 tahun yang lalu. Maka itu anak-anak belajarlah baik dari firman. Yesaya dan Ayub dan Yesaya adalah orang pertama di dunia yang memberitahu dunia ini bulat. Maka itu ketika Galileo dihukum oleh gereja, gobloknya gereja. Galileo benar, cuma gereja nggak pernah teliti. Nanti pulang cari dalam kitab Ayub dan kitab Yesaya sudah ada kata dunia ini bulat. Hebat sekali. Ada banyak hal saya bisa cerita karena waktunya. Duduk di rumah adalah tempat yang paling bagus mengajar anak-anak. Banyak orang tua terlambat tahu duduk di rumah setelah anak remaja. Dengarkan terlambatnya di mana? Duduk di rumah hanya terjadi sebelum anak umur 10 tahun atau 11 tahun. Karena di atas umur itu anak-anak sudah punya dunia sendiri. Dan begitu anak belasan tahun orang tua baru sadar anak nggak duduk di rumah. Hari itu jam 11. Baik anak laki maupun anak perempuan. Apalagi anak perempuan. Si ayah tanya pada si ibu, kemana anak kita? Tadi apa dia nggak pamit kamu? Ya dia bilang ke rumah teman. Tapi jam berapa ini? Nah biasanya suami istri ribut duluan bukan? Siapa nyuruh dia keluar begini? Wah mulai kebakaran jenggot 2 orang ini. Apalagi anak perempuan. Besok kita buat aturan. Nah sudah begitu si bapak akan berdiri di depan pintu seperti ceret, tahu teko, tolak pinggang. Terus satu tangannya begini kan? Ngeri ilustrasi ini. Begitu dengar kletek-kletek, nah ini langsung muncrat itu teko. Besok tidak boleh keluar, duduk di rumah. Terlambat, sebab masa emas ini sudah lewat, nggak bisa dikembalikan lagi. Ngerti maksud saya saudara? Duduk di rumah itu hanya terjadi di anak di bawah 10 tahun. Tiap hari papa mama ngajar mereka di rumah. Dengan duduk di rumah anak belajar. Yang kedua di mana? Belajarnya itu. Coba baca Alkitab. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Mengapa? Surga di dalam nama Yesus menempatkan di hati semua anak di dunia, bangsa apa saja, status sosialnya apa saja. Seminggu anak-anak gak kelajak keluar, mereka pasti berontak. Ma keluar, ma jalan, betul tidak? Dan ini ayatnya. Jangan diomeli anak-anak yang sudah 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas. Kalau minta keluar di waktu-waktu tertentu, sebab Tuhannya yang menyuruh mereka. Nah waktu mereka jalan keluar, guru harus ikut. Siapa gurunya tadi? Papa mama. Karena sambil berjalan mereka lihat apa, tanya, itu apa? Kenapa bisa begitu?
Mengapa anak yang di umur 3 tahun ke atas cerewetnya luar biasa? Dengar sesuatu, itu apa? Nah, yang goblok kita. Anak kecil banyak mulut, apa sih ngomong begitu? Kita yang goblok. Alkitab tidak kita baca dengan baik. Mereka disuruh Tuhan untuk tanya kepada kita. Di situ anak nyerap ilmu pengetahuan yang dilihat dan didengar. Tempat ketiga di mana? Dengan cepat. Apabila engkau berbaring. Dengar orang tua, sampaikan kepada orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat biasa. Ayat ini dahsyat. Mengapa semua anak, saya sudah keliling, kami suami istri, kira-kira 36 negara kami sudah pergi. Dan tiap kali saya sampai ke negara baru, saya akan lihat ayat ini. Saya akan meneliti di toko-toko buku. Saya akan cari orang-orang bangsa itu untuk tanya. Dan hasilnya luar biasa. Mengapa semua anak di dunia sebelum tidur mereka minta apa? Gak usah ragu-ragu, mereka minta apa? Tarik mamanya, gak dapat mamanya, omanya, gak dapat omanya kakaknya, gak dapat kakaknya omnya, gak dapat omnya pembantunya. Minta apa? Cerita. Bacakan ini, bacakan. Padahal gak bisa baca anak ini. Saya mau tunjukkan rahasia ayat ini. Ambil pelajaran psikologi anak-anak. Di dalam psikologi anak-anak, seluruh balita di dunia, balita itu sehari minimal mimpi 20 kali. Minimal. Bisa 60 kali, bisa 100 kali. Nah, mengapa Papa di surga membuat bayi-bayi balita itu harus mimpi? Kecerdasan seorang manusia ditentukan sebelum umur 5 tahun dalam berimajinasi. Catat. Tahu imajinasi ya? Mengkhayal, membuat rencana. Kalau anak-anak tidak dilatih otaknya berimajinasi, dia akan bodoh karena otaknya nggak berkembang. Nah, imajinasi anak-anak karena belum ngerti apa-apa 100% dihasilkan dari mimpi mereka. Maka itu anak-anak umur itu selalu minta untuk didampingi waktu tidur. Sebab cerita yang didengar waktu tidur itulah modal mimpinya. Ngerti maksudnya? Maka itu saya marah. Ingat malam pertama ada anak kecil, ada momo ingat saya marah kenapa? Betapa banyak orang tua goblok. Hanya karena jam tidurnya anak ini jam tayang sinetron kesayangannya. Anak dikorbankan. Terus ada setan. Kamu gak tidur, ada setan di jendela. Anak ketakutan. Goblok, guru goblok ini bertobat. Maka mimpi anak itu nightmare, setan-setan. Lalu mamanya makan kacang, nonton sinetron, tertawa sendiri, nangis sendiri. Kurang ajar kamu. Jangan bawa anak-anak tidur dengan cerita-cerita yang kurang ajar dan jahat. Merusak imajinasi. Bayangkan kalau anak-anak itu tidur dengan cerita tokoh-tokoh iman. Daud melawan Goliat, Abraham yang beriman dan banyak lagi. Roh Kudus akan jadi sutradaranya. Anak kita jadi aktornya. Ngerti? Dan dalam mimpi itu imajinasi mereka luar biasa. Maka itu kenapa anak yang 3 tahun, 4 tahun ke atas, kalau bangun tidur siang, dengar ya, bangun tidur siang, biasanya mereka akan mojok, dengar. Mereka ngomong, ya atau tidak? Saya harus selidiki. Mereka ngomong apa? Mereka mengulang mimpinya dalam tidurnya tadi. Maka itu kalau saudara lihat bayi-bayi lagi digendong atau lagi ditidurkan tapi sedang tidur, lihat tiba-tiba nangis tuh, nggak ada apa-apa, nggak lama tertawa. Hari ini saudara tahu rahasianya, mereka sedang mimpi. Maka itu mereka dengar apa, mereka lihat apa, walaupun masih bayi, mereka mimpi. Semua dibawa dalam mimpi. Dan di dalam mimpi itu imajinasi berkembang luar biasa.
Yang keempat, waktu mereka bangun. Kenapa semua balita kalau bangun nangis? Karena mereka ingin dengar mau ngomong apa. Begitu ada mama papa yang dekati atau kakaknya, anak itu mau cerita apa mimpinya. Cuma kita nggak pernah perhatikan di bagian keempat ayat ini. Lanjut. Sekarang hubungan suami istri. Bagaimana kita bisa menciptakan a home yang adalah surga di rumah, bukan neraka. Semua kita sudah setuju bahwa segala sesuatu dimulai dari mana tadi? Rumah. Rumah ada banyak ruangan. Ya, tergantung rumah besar kecil pun tetap ada banyak ruangan. Nah, di ruangan mana segala sesuatu itu dimulai? Ibrani 13 ayat 4 kita buka. Ibrani 13 ayat 4. Dahsyat Alkitab ini, saudara. Begitu, mari kita belajar. Ibrani 13 ayat 4. Saudara, ketika saya belajar tentang pernikahan dan saya kagum dengan Alkitab ini. Surga adalah satu-satunya pemerintahan di dunia ini yang buat sensus tempat tidur. Catat itu. Tidak ada negara di dunia yang pemerintahnya kengangguran lalu sensus tempat tidur. Saya tersinggung duluan itu. Betul tidak, saudara? Tapi surga buat sensus tempat tidur. Hendaklah siapa? Ayo, siapa? Kamu semua. Apa? Penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Apa yang harus kita hormati dengan penuh dalam perkawinan? Ada di remaja, anak-anak muda, cepat atau lambat kalian akan menikah. Dan dengarkan firman ini. Dan janganlah kamu bagaimana? Mencemarkan, mengotori, menajiskan tempat tidur pernikahan. Sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Tuhan. Kenapa tempat tidur? Mengapa Papa pesan tempat tidur suami istri jangan dikotori? Buat surga bukan bentuk model harga tempat tidur. Seandainya ada suami istri miskin, tempat tidurnya cuma lembaran kardus, maka Tuhan pun pesan jangan kau kotori kardus itu. Kalau cuma tikar tempat tidur kita, Tuhan pun berpesan jangan kau kotori tikar itu. Saya gunakan terminologi perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, setiap kali Yahweh hadir, Yahweh pasti pesan lepaskan sepatumu, tempat ini kudus, ya atau tidak. Nah, sekarang gunakan. Kalau Papa pesan tempat tidur kita suami istri jangan dikotori, berarti dia ngapain di situ? Hadir. Betul? Kalau dia hadir, anak-anak remaja, kau simpan ya firman ini kalau kau menikah besok penting. Kalau dia hadir, berarti dia bertakhta. Amin. Ternyata takhta Tuhan di dunia bukan di gereja, apalagi di mimbar, bukan. Maka itu saya nggak setuju kalau ada gereja berkata mimbar ini kudus. Mimbar ini tempat kudus, ini altar kudus. Tidak, saya bantah. Kalau ini takhta Tuhan, kita kejam dan kurang ajar. Kalau kita pulang ibadah, gereja dikunci, Tuhan bengong sendirian di sini duduk-duduk mau ngapain? Loh ya atau tidak? Menurut ayat 4 Ibrani 13 kita tahu takhta Tuhan di dunia ada di tempat tidur kita. Dari mana saya tahu? Dengarkan lagi, anak-anak. Ayo orang tua kita belajar. Walaupun ada di antara kita anak-anak nggak punya tempat tidur sendiri, nggak apa-apa. Saya ngajak ngomong. Kalau anak-anak kita pun punya kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri. Lihat, begitu ayah ibu pulang dan mereka tahu, anak-anak tahu orang tua ada di kamar. Anak-anak seneng nggak main di mananya? Ayo, anak-anak seneng main di mana? Tempat tidur, lompat-lompat, gulat, semuanya begitu. Anak-anak merasa ada Tuhan di tempat tidur papa mama. Begitu mereka suka di situ. Tapi lihat, begitu kita dua lagi nggak beres, percayalah tempat tidur kita sepi, mereka bisa takut naik ke situ.
Dengarkan hukum ini. Hebat bukan Alkitab itu? Lagi sekali di teologi nggak pernah diajarkan hal seperti ini. Karena teologi terlalu ilmiah, nggak membumi, terlalu tinggi bahasa dan intelektualnya. Turunlah teolog-teolog supaya rakyat bisa mengerti isi hati Tuhan. Saudara, tempat tidur kita luar biasa. Nah, inilah pusat dari segala sesuatu. Tempat tidur suami istri, tempat tidur papa mama. Kalau kita dua nggak beres dalam masalah seks, lihat kalau kita keluar kamar, begitu kita keluar kamar, anak-anak duduk, anak-anak langsung tahu. Karena muka mama papanya lebih jelek dari mukanya kodok. Betul? Kalau kita nggak beresin tempat tidur, anjing aja tahu. Saya beritahu, anjing aja tahu. Maka itu masih banyak orang Kristen sukacita hidupnya ditentukan oleh jumlah uangnya. Anjing, yang punya anjing pasti ngerti. Anjing itu paling peka, bukan? Anjing tahu ini motornya bos atau motornya nyonya. Anjing tahu, betul tidak? Oh, bosku pulang. Anjing tidur di ruang tengah, depan pintu masuk. Biasanya anjing melirik dulu, terus kupingnya berdiri. Apa yang didengar? Bagaimana cara matiin motor? Bagaimana cara buka pintu? Anjing tahu ini lagi punya duit atau tidak. Kalau masuk rumah siul-siul, nyanyi-nyanyi, anjing tetap tidur sebab dia tahu bosnya lagi punya duit. Tapi kalau masuk rumah gubrak-gubruk, anjing langsung lari masuk bawah kolong, lagi nggak punya duit. Bertobat. Ayo, siapa yang sukacitanya ditentukan oleh berapa jumlah uangnya? Awas, kita belum Kristen. Nah, di tempat tidur ini yang menentukan a house atau a home, rumah kita. Penting. Cepat. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Satu-satu kita bahas. 1 Korintus 7 ayat 3. Saya mulai baca. Hendaklah siapa? Suami memenuhi kewajibannya terhadap siapanya? Istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri terhadap suami. Ini bicara masalah tempat tidur. Ayat 4. Setelah kita menikah, ini penting. Setelah kita menikah, saudara, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Setan, kau harus dengar. Tidak boleh kau mengganggu kami setelah kami dengar firman di dalam nama Yesus. Usir setan dari keluarga kita. Saudara, siapapun kita, walaupun saya hamba Tuhan pendeta, saya harus akui, keinginan seks suami istri itu tidak pernah selalu bersama-sama. Dengar, ini ayat ini hebat. Saya ingin bicara pada rekan-rekan hamba Tuhan, jangan pernah merasa tabu dan segan bicara seks di mimbar ini. Jangan, karena Bapak kita terbukanya seperti ini. Bahkan ada ayat yang lebih vulgar dari ini. Sayang waktunya saya nggak bisa bahas. Kalau masih ada khotbah-khotbah saya soal keluarga, saudara boleh lihat nanti itu di CD. Saudara, karena keinginan seks suami istri tidak pernah bareng atau bersama-sama, selalu selip. Minggu yang lalu istri siap, suami tidak. Minggu ini kebalik, suami siap, istri tidak. Nanti lain berikut kebalik lagi. Nah, menurut ayat ini begini. Begitu kita jadi suami istri, saya suami, saya nggak bisa menguasai tubuh saya, sebab ini milik istri saya. Jadi kalau istri saya lagi mau dan saya belum siap, maka yang belum siap harus merendahkan diri. Cerita kepada yang sudah siap, kenapa aku tidak siap.
Setelah yang siap tahu pasangannya tidak siap, maka yang siap menolong yang tidak siap untuk sama-sama siap. Ngerti maksud ini, saudara? Semua dikerjakan bersama-sama. Maaf, adik-adik engkau harus belajar. Tuhan menciptakan kodrat. Tahu ya kodratnya? Kodrat itu apa bahasa Indonesia? Ya, inilah bukan sesuatu. Itu beda. Laki-laki itu makhluk yang sangat tidak tahan godaan seks. Perempuan itu makhluk yang sangat tahan. Jadi bagi seorang istri sekian lama nggak masalah, tapi suami tidak. Maka itu para istri, demi nama Yesus atas firman ini saya berkata, jangan hukum suamimu. Di dalam masalah keluarga lebih banyak istri menghukum suami. Tiap kali suami minta jawabannya kasar, pokoknya enggak, jangan tanya lagi. Awas begitu. 93% perselingkuhan terjadi di kalangan suami karena istri melanggar ayat 4 1 Korintus 7. Apalagi yang baru punya anak pertama, dengar. Semua ibu wajar dan normal kalau punya anak pertama, itu segala-galanya, dan ibu itu bangga punya bayi, kebanggaan, saudara. Ini bedanya laki dan perempuan. Kita laki nggak pernah hamil, nggak pernah punya anak, tapi seorang ibu itu bangga. Tapi saya pesan pada para istri, ingat, adanya anak itu karena suamimu, jangan lupa itu. Ngerti kalimat ini? Jangan kalau sudah punya anak, suami dilupakan. Semua untuk anak. Perselingkuhan terjadi di situ. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan perempuan, namanya Ibu Pendeta Christine Here. Sekarang dia ada di Denpasar. Tahun 87 bulan Juli di Probolinggo, saya belajar dari Ibu Christine Here. Waktu kami sama-sama pelayan, Bu, kenapa lebih banyak laki-laki suami yang jatuh ke tangan perempuan lain daripada istri yang selingkuh? Dia manggil saya Koden. Masa Koden nggak tahu? Nggak tahu, Bu. Saya belum menikah waktu itu. Yang ngandung siapa? Ya perempuan. Ya sudah. Dan maksudnya, jadi siapapun kita manusia, 9 bulan 10 hari kita merasa kehangatan, nikmatnya dekapan tubuh perempuan. Betul tidak? 9 bulan 10 hari. Begitu kita lahir, yang meluk dan netei pertama siapa? Mama. Perempuan lagi. Berbulan-bulan kita ditetei, dipeluk oleh mama. Jadi kita laki-laki itu sudah tahu nikmatnya pelukan perempuan dari masih janin. Begitu kita mulai belajar jalan, hampir nggak ada pengasuh anak itu laki-laki, ketemu perempuan lagi. Begitu kita masuk playgroup atau TK, juga hampir nggak ada guru playgroup dan TK laki-laki, ketemu perempuan lagi. Maka itu kenapa semua istri pasti bilang suaminya itu anak pertamanya. Betul atau tidak? Ternyata laki-laki lebih manja dari perempuan. Maka itu para istri, kalau engkau tidak rajin-rajin ngurus suamimu, suamimu diurus orang lain yang bisa manjakan dia. Itu kelemahan kami laki-laki. Betul tidak? Maka itu masalah seks harus dibicarakan berdua. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Nah, ini masalah tempat tidur. Kecuali dengan persetujuan bersama. Keluarkan kalimat persetujuan bersama. Ayat ini dahsyat, sudah. Suami istri supaya engkau nggak ribut terus. Masalah uang, masalah anak-anak, masalah apa saja. Harus apa? Ayo lanjutkan. Harus persetujuan bersama. Contoh, kalau saudara keluarkan uang, plafonnya ya, batas apa itu batas atasnya, tergantung income. Misalnya begini, kalau kita terpisah, nggak barengan kebetulan, tiba-tiba si suami ingin beli sesuatu, istri ingin beli sesuatu,
tapi nggak bisa komunikasi, mungkin lagi di luar jangkauan HP-nya. Nah, buatlah persetujuan bersama. Misalnya begini, belanja di bawah 100.000 misalnya ya, kita nggak usah ngomong, harus percaya. Tapi 101.000, tunggu dulu, harus berunding dengan pasangannya yang belum ada di situ saat itu. Ngerti maksudnya, saudara? Didik anak sama-sama, apa saja sama-sama. Jadi suami istri, untuk home, untuk surga ada di keluarga kita, bahaslah dengan konsep persetujuan bersama. Awas para istri yang lebih kaya dari suami, istri yang income-nya lebih besar dari suami, awas, kepala tetap suami. Katakan amin. Jangan merubah aturan ini. Pengambil keputusan adalah kepala. Oh saudara, kalau saya bicara di kalangan Islam tentang bahwa satu-satunya buku dan satu-satunya Tuhan yang menuliskan begitu kita menikah, suami jadi kepala, istri jadi tubuh, orang Islam gak bisa bantah. Apalagi ketika tokoh mereka berkawin lagi, langsung turun pamornya. Itu bukti bahwa ternyata 90 sekian persen orang muslim di Indonesia perempuannya nggak setuju poligami. Saya ngomong kepada mereka, mengapa hanya Yahweh kita yang berkata aku benci perceraian, malah lagi 216. Tidak ada buku dimanapun dan Tuhan siapapun yang berkata aku benci perceraian. Yang belum tahu silakan buka, malah lagi 216. Kenapa benci perceraian? Kepala boleh nggak suka tubuhnya karena sakit-sakitan, tapi kepala nggak bisa potong aja tubuh, ganti tubuh lain, mati kamu kepala. Begitu pula tubuh, nggak percaya kepada kepalanya, sering sakit, tubuh nggak bisa potong kepalanya, lalu ganti kepala lain, mati. Betul? Hukum ini sempurna. Kembali lagi ke 1 Korintus 7. Aku benci perceraian, bukan gak suka loh saudara. Maka itu hati-hati dalam hal ini, dalam persetujuan bersama 1 Korintus 7 tadi itu. Nah ini penting untuk apa saja. Saya ulangi, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dalam persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya siapa? Nah ini masalahnya. Ada iblis di antara kita, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Tolong suami istri, urusan tempat tidur harus kita tangani dengan serius. Katakan amin. Jangan dianggap enteng urusan tempat tidur, karena ada Tuhan di situ. Kalau kita nggak beres, ada hantu yang di situ. Itu aja kebalikan. Efesus 4. Saya cuma usul ya, lain kali kalau kebaktian, kalau pengumuman sudah ditulis di warta, ngapain dibaca, itu buang waktu. Tadi berapa menit saya hitung baca itu saja, sayang. Bertele-tele saudara. Jangan kita dibodohi oleh aturan yang kita buat sendiri. Betul tidak? Untuk apa? Oh sudah ditulis kok. Buang waktu, sayang waktunya. Oke? Efesus 4. Supaya tahu, ada banyak hal saya bisa kritik soal waktu terbuang-buang tadi dalam liturgi. Sayang waktunya. Efesus 4 ayat 25 dengan cepat. Ini bicara tentang suami istri juga saudara. Karena itu buanglah apa? Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah kalimat firman sesama anggota itu saya ambil sebagai hubungan suami istri. Dengarkan, satu-satunya hal yang sangat menyakitkan hati di dunia, kalau istri mendustai suami dan suami bohong pada istri. Jawab iya atau tidak. Itu sakit betul. Maka itu suami istri jangan ada dusta. Jujurlah. Kejadian 2:25, cepat. Mengapa ada firman, mereka manusia dan istri itu telanjang, namun mereka tidak merasa malu. Firman itu nggak usah ditulis,
Sebab kita semua tahu kalau zaman Adam dan Hawa masih telanjang, sebab belum ada pabrik tekstil. Apa arti kata telanjang? Bukan masalah seks. Masalah telanjang kejadian 2:25 itu karena dua hal. Satu, karena kejujuran. Ya, jujur, terbuka. Kedua, masalah komunikasi. Maka itu setelah kita menikah, suami istri, tidak boleh ada rahasia di antara kita dua. Awas kalau ada suami istri, uang masih dipisah. Engkau sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kok bisa? Siapa yang bisa harta dalam pernikahannya, bertobat hari ini bahwa saudara sedang dalam perjinan. Kok bisa? Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, hartamu di situ ada apamu, hatimu. Kalau hartanya pisah, hatinya pisah tidak. Kalau hati pisah namanya apa? Nah itu dia. Kalau suami istri menikah masih nggak saling percaya dengan uang, ngapain kau kawin, goblok? Engkau berzina, engkau tidur dengan pelacur. Karena untuk tidur pelacur nggak perlu apa-apa, bayar selesai. Begitulah pernikahan yang pisah harta, sampai sembunyi-sembunyi. Suami istri boleh punya nomor account di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Suami istri harus boleh punya handphone pakai PIN harus saling tahu. Kalau sampai suami istri handphonenya berak pun dibawa, awas kamu. Berarti ada rahasia yang kau tutupi. Telanjang. Ngerti nggak ini? Jujur, jangan ada dusta. Kedua, komunikasi. Kenapa kucing dan anjing ribut terus? Karena mereka nggak punya penterjemah. Saya belajar buku biologinya ada ternyata. Anjing dan kucing bahasanya pada ekor. Anjing senang ekor goyang, kucing marah ekor goyang. Ketika mereka ketemu dari jauh, anjing senang punya teman baru pagi-pagi karena lihat ekor kucing goyang-goyang. Kucing tersinggung, siapa dia nantang pagi-pagi? Nah, kalau komunikasi suami istri terputus, maka setan ada di rumah kita. Maka itu suami istri, setelah saya ketemu rahasia Ibrani 13 ayat 4, begini nilai sebuah keluarga. Nilai value, kata value lebih tepat, dari pernikahan bukan dilihat berapa income-nya, berapa miliar kekayaannya, berapa banyak depositonya, berapa banyak rumahnya. Tidak. Nilai dari pernikahan menurut Ibrani 13 ayat 4 tadi, diskusi apa kita berdua di tempat tidur sebelum kita tidur, itu nilai pernikahan kita. Keluarga yang mata duitan, belum rebah baru duduk ngomong saldo, nah itu mata duitan. Terus uang sepanjang malam, sejam 2 berhenti, jangan ngomong uang terus. Tidur, besok melek, awas belanja banyak-banyak, uang lagi. Nah nilainya ini keluarga mata duitan. Kalau tempat tidur kita sepi, jangan anggap rumah tangga aman. Sepinya tempat tidur karena ini. Daripada ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, nggak usah ngomong. Ada yang begitu? Maka itu sepi. Sebab di rumah komunikasi pendek-pendek, anak bingung. Ini papa, mama, atau siapa? Anak-anak nggak dengar, mama papa tertawa bergurau. Ngomongnya, mungkin di sana, tidak, iya. Awas suami istri seperti itu. Kasihan anak-anak. Saya selalu punya pertanyaan klasik untuk orang tua lewat anak-anak. Satu, kapan anak-anak kamu lihat papa mamamu duduk makan bersama sambil bergurau, sambil suap-suapan? Anak-anak senang dan kenyang lihat itu saja. Katakan amin. Kapan anak-anak engkau lihat papa mama ngerjakan apa-apa berdua sambil nyanyi, tertawa? Itu kebahagiaan anak-anak. Kalau mama makan di ruang tamu, papa makan di dapur, itu apa-apaan? Ngerti enggak? Harus ada keharmonisan. Kapan anak-anak melihat papa mama pelukan sambil mesra sekali? Itu kebahagiaan anak-anak. Kapan terakhir kali anak-anak lihat papa mamanya kejar-kejaran di rumah sambil tertawa, bukan bawa parang, awas. Anak-anak senangnya luar biasa.
Banyak orang tua munafik. Catat ini. Satu-satunya alasan mengapa anak nggak bisa respect pada orang tua. Satu, bukan karena orang bapaknya kumisnya kurang tebal seperti gagang telepon hitam itu, bukan. Anak-anak nggak respect orang tua karena orang tua jadi guru munafik yang terhebat. Anak-anak itu begini. Kalau papa mama di rumah rajin bertengkar, tapi keluar rumah kayak Romeo and Juliet, gandengan, senyum, anak-anak muntah. Lihat pemain sinetron kurang ajar ini, saudara. Dengar, anak-anak nggak akan respect. Orang tua ngomong apa saja bohong. Dengar orang tua. Kira-kira jatuh tidak? Maka itu jangan jadi pemain sandiwara. Jujurlah. Itu kemauan anak-anak. Efesus 4:26. Ayo baca sama-sama. Apabila kamu 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kenapa? Marah nggak berdosa. Kapan selesai? Kalau materi itu berenam, sudah padam amarah kita. Saya balik itu. Mengapa? Ini ayat luar biasa. Tuhan hanya mengizinkan orang marah setelah menikah. Yang belum menikah nggak boleh marah. Kalau engkau ingin marah, kawin dulu. Kok bisa begitu? Ini ayat luar biasa. Marah yang tidak berdosa itu kalau sore, nanti sore jam 5 lewat, jam 6 selesai, kita berdamai. Kenapa? Karena kalau sudah sore mau malam itu kita mau naik ke tempat tidur. Nah ini bicara tempat tidur lagi. Jadi begitu kita naik ke tempat tidur, tidak boleh dengan kemarahan suami istri, berdamai. Nah ayat ini tanya yang bisa bahasa Yunani. Tensesnya present continuous tense. Jadi dari pagi marahlah suami istri, bilanglah nggak suka, jangan pukul-pukulan, awas. Anak-anak nggak suka. Tapi begitu materi terbenam, berdamailah. Mampuni Maya, ya Pak aku juga minta ampun. Berdamai lagi, makan bareng lagi, guyon lagi, naik ke takhta surga. Mana tadi? Tempat tidur. Berdamai, enak sekali. Besok bangun, lanjut, mau apa sekarang? Sepanjang hari marahlah. Sore, ampuni ya, ampuni. Sampai kapan? Sampai bosan. Ayat ini luar biasa. Malam itu penting karena kita akan ke takhta Tuhan, tempat tidur sekali lagi. Ayat 27. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau saling mengampuni setelah materi terbenam? 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita nggak berdamai suami istri dan kita naik ke tempat tidur, maka itu berapa banyak suami istri kalau nggak suka pun tempat tidur dimusuhi, betul tidak? Alasan panas, alasan macam-macam, tidurnya mojok di sana, satu di situ. Ayo bertobat yang begitu. Kalau rumahnya tipe 21 nggak bisa lari kemana-mana, masa tidur di bawah pohon? Akhirnya suami ngadep utara, istri ngadep selatan, cuma ketemu pantat, awas kamu. Nggak berdamai naik ke tempat tidur, maka iblis nginap di rumah kita. Saya mau beritahu rahasia ini, ayatnya nggak ada tapi percayalah. Setan itu, iblis itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Jadi malam kemarin, Sabtu malam, kita ribut suami istri, sampai pagi ini belum beres, nggak ngomongan baik-baik. Maka ketika kita bangun tadi pagi, setan sudah punya cicit, nggak cuma cucu. Catat itu baik-baik. Apalagi kalau sudah 3 bulan nggak berdamai, setan sudah penuh di rumahmu, sampai masuk lubang kuping, lubang hidungmu setan semua. Semalam aja sudah bercicit, apalagi 3 bulan. Ngerti maksudnya? Bawalah surga ke rumah kita. Amin. Ciptakan a home, not just a house. Nggak cuma bangunan rumah, tapi home, suasana surga. Dengan rajin-rajin kita berdamai suami istri. Mau berubah mulai hari ini? Loh, saya tanya kok, kalau nggak berubah neraka rumah mudah gitu aja. Siapa yang belum mengampuni pasangannya? Sekian tahun, hari ini kita bertobat. Tuhan menolong kita untuk jadi keluarga yang sangat diberkati. Surga turun ke bumi lewat rumah tangga kita. Anak-anak kita diberkati semua. Saya Pasar Ibu,
Seandainya ada apa-apa dengan orang tuamu, saya minta maaf atas nama bapak ibu. Ampun. Anak-anak, saya berdiri mewakili papa mamamu. Kalau kalian merasa sakit hati pada papa mama karena kami munafik, di hadapan Tuhan papa minta ampun. Ampuni papa. Pulanglah dengan damai. Berdamailah dengan papa mamamu juga. Tolong orang tua, mintalah maaf pada anak-anak. Kalau kita bersalah, apalagi yang rajin bertengkar, minta ampun. Anak-anak, ampuni kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.